pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Istimewa yaitu Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Firman Tanjung MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Bamangko gitu Bapak Ibu, itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua orang yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada Ibu ya? Banyak itu. Di rumah sakit itu datang buang tuh. Orang-orang ingin sehat itu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tak ada untuk ibadah, sibuk saya di dunia kok. Ya, emang dunia memang kayak gitu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada ibadah. Kadang tak lo istiqomah. Hari lo hujan luar. Alih Rasulullah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Kita syukuri semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Batu yang sama-sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pada imam-imam kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lain terang Bu. Hari hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah, berikanlah hujan ini ke kami sebagai yang membawa berkah dan rahmat bagi kami bersama hendaknya. Pertama kali saya mohon maaf, pertama kalinya ke sini, dan salam maaf dari Guru Wembo, Ustadz Uam, karena beliau berhalangan hadir. Beliau nelpon tadi. Ya, beliau nelpon tadi minta tolong Cik Buya di Surau Batu. Di mana tu? Belum pernah lah doh. Ambo serlok saja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Lain dah Pak Bu. Berarti nanda tanggo supir serap. Kalau supir serap tu tahu salah Ibu le. Kadang nyoyak kamase. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan ukhuwah kita semakin akrab dan semakin bertambah hubungan persaudaraan kita. Ambo tinggal di Kuranjai Ibu. Ya, perbatasan dengan Bali Pak. Balimbiang. Ya, Balimbiang. Ibu ya. Nama tadi sudah Herman Tanjung. Istri 4, anaknya. Ibu camehen suang tu. Wih, ini anaknya. Alhamdulillah. Istri 1, anaknya 4. 3 laki-laki, 1 perempuan.
Dan mohon doanya Ibu. Boleh minta doa, Bu. Nah, di mana-mana saya kajian sering minta doa. Anak yang ketiga saya sedang proses ke Mesir, mohon doanya. Anak yang besar sudah di sana. Yang nomor 2 sudah di sana juga. Alhamdulillah. Semuanya biiznillah. Yang nomor 3 sekarang proses. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang nomor 4 perempuan masih di pondok pesantren. Ndak lo dakek dah di Padang loh. Di Yaman. Mungkin sekilas sebagai perkenalan kita. Bapak Ibu hadirin, insyaallah kalau Allah izinkan umur lagi panjang, kita berada di bulan yang penuh maghfirah nantinya, insyaallah. Itunya bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu mari kita persiapkan. Karena tantangan kita itu, apalagi Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita sangat berat sekali akhir-akhir zaman ini. Berat. Kalau awak dulu paling-paling kan Pak Raden, TV hitam putih, kalau hitam putih, nak mati je lah. Kalau kini sadualahnya, apalagi kalau ada ikut. Nih Bu ya, nampak Bu. Jadi Bapak Ibu jangan capek warna anak DG ini bahaya ini. Handphone itu lebih bahaya dari narkoba. Hasil penelitian tuh. Candu namanya, canduan. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita landaskan pembahasan kita menjelang Isya. Berlandaskan ke Al-Quran, firman Allah surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman, takalah Luqman li ibni wa yu'idhuhu ya bunayya, berwasiat, bernasihat, memberikan arahan dan bimbingan ke anak-anak beliau. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Itu tauhid. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu, mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang besar. Bapak Ibu, tantangan kita sekarang dalam mendidik anak itu ya narkoba. Di sini tidak tahulah, mungkin tidak ada mungkin narkoba. Tapi zona-zona merah itu saya tahu. Karena kita bahagian juga dari BNN. Kemarin Isra Mi'raj kita di BNN. Di Sumatera Barat peringkat ke-6, Sumatera Barat di Indonesia. Petang bertanya beliau, baik ini narkoba di Sumbar bertambah biaya angkohnya. Ndak bertambah kurang dah, bertambah banyak. Ada LPG, apa namanya Bu? LGBT. Oh, tidak nak ngantuk ada ya. Ini ada je nak ngantuk tu. LGBT. LGBT di Sumbar kini ko 18.000 lebih. Urang ka sedoe Bu. Itu tantangan awak tu, generasi muda kita. Jangan punya pemikiran, oh kan ndak nak bodoh. Ndak kepenaan bodoh mah, bukan gitu. Itu bukan prinsip di dalam Islam. Nabi juga bukan kayak gitu. Walaupun ndak anak kita, tapi kan generasi kita. Padahal kita adat basani, syarak basani, kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Hebat itu. Tapi ini kenyataannya.
Itu tugas berat bagi kita Bapak Ibu. 18.000. Kita ada datanya juga. Nah, jadi kan sangat berat. Dulu sampai Pak Kapolda menghimbau membuat spanduk zero balap liar, zero tawuran. Itu kan tantangan itu. Aneh, kok bisa ada balap liar? Rasanya anak SMP itu, anak-anak SMA itu kan belum bisa dia beli kendaraan seorang. Kecuali kalau curi gitu, kan ada penghasilannya. Tidak mungkin itu. Asia yang balian motor tuh, ayah mandeh untuk sia, untuk anak nyepangan, nyobalah bawa balap liar. Siapa yang salah? Orang tua. Jadi kalau ada anak cucu melawan ke orang tua, ke orang gaib, jangan anak ini disalahan Bapak Ibu. Orang tuanya yang tidak benar dalam proses. Nah, kalau orang sekolah, istilahnya orang kuliah itu ada input, ada proses, baru ada output. Nah, kan gitu. Ada yang dimasukkan, nanti proses, baik tidak prosesnya itu. Kalau baik prosesnya, insya Allah hasil akan baik. Berat tantangan. Apalagi kalau kini kok kenakalan-kenakalan sangat berat sekali. Kemarin tadi itu beberapa malam ini itu di jembatan Kuranjai itu kan jam 5:30 sibuk main poli. Berserawa-serawa pendek sedonya. Kelaki pedusi. Maghrib hilang, jam 9, jam 10 awak pulang masih main je baru. Mungkin pertandingan lah bahasanya. Isya lewat. Apa peran orang tua itu? Akan penting bagi kita tuh Bapak Ibu, PR. Jadi panitia-panitia, kok kamu ada acara, lomba-lomba, jangan sampai waktu ibadah tuh tergiling. Tidak boleh, tanggung dosanya di panitia. Kan panitia memberikan sarana. Nah, kalau ada kegiatan di masjid, ya di musola, jangan sampai ibadah tinggal. Penting bagi kita itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, untuk mengantisipasi itu semua, biar narkoba, biar balap liar, biar kejahatan-kejahatan lainnya, biar LGBT, termasuk pacaran, anak kini kok, sangat bahaya sekali. Kadang SMA, SMP sudah goncengan, lebih parah lah dari orang suami istri, paciannya. Awak semalu-malu tu awak. Bini awak paci dekat rami itu malu ada. Nyo raso, kalau di Minang tu kan raso. Raso jo pareso, malu jo sopan. Kalau raso jo pareso, malu jo sopan tu lah hilang, lah samo sawah jo pematang, udah habis itu. Untuk mengantisipasi itu, maka perankan 3 rumah. 3 rumah Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, memang mau masang tiang itu sendirian. Biasanya mau pakai asisten biasanya itu. Membawa anak. Kini anak angkat dibawa itu tidak ada lah. Nyala jauh-jauh. Makanya pasang seorang, eduan seorang, edit seorang, masukan YouTube seorang. Supaya menjadi ladang ibadah lah bagi kita. 3 rumah. 1, maksimalkan peranan rumah tangga. Memang dilakukan Bapak Ibu. Kalau hanya wacana, ide dan gagasan tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah Allah anugerahkan 4 anak. Dalam rumah tangga hamba lakukan Bapak Ibu. Dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik, itu pola pendidikan anak kalau ingin anak soleh dan soleha. Tanamkan tauhid. Sia tu orang tua. Ajarkan cara
syukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Siapa tuh? Orang tua. Jadi tanggung jawab orang gaib. Kadang anak kan tak syukurnya doh. Dia ge saketeknya macam-macam. Nah, itu peran orang tua. Nak syukuri. Awak alhamdulillah lagi bisa makan. Tu orang saliak doh. Di Palestina, di daerah-daerah yang lain doh ndak makan rumpui. Awak lagi makan salah. Nah, itu caranya syukuri apa yang ada itu. Dan itu orang tua yang memberikan arahan, bimbingan. Kalau tidak orang tua sialai. Karena anak itu akan berangkat dari rumah tangga. Kalau rancak di rumah tangga, bagus dalam rumah, maka dia akan bagus keluar. Akan bagus keluar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana tauhid anak? Macam lihat kalau kini-kini kok nan ramai kini di kafe, tampe nongkrong. Dan memang itu kenyataan. Kau nak cari di bulan Ramadan juga. Paling ramai di tempat-tempat minum-minuman. Ada kafe yang baru-baru buka, tu banyak tu. Ini hari kan ada hujan tu. Biasanya tu dalam perjalanan itu ramai tu. Sepanjang bypass tu ramai tu. Kafe-kafe itu. Lebih ramai tu dari masjid ni, musola. Dan memang begitu kenyataannya. Nah, siapa itu peran orang tua? Nah, kita sebagai orang tua. Karena Allah sampaikan pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Anak dan istri. Ada yang kau tanya, Bu? Lawangan tu ibu nampaknya mah laku Bu. Ya. Ndak ada buku salah, ndak ada. Ini tahan luku tu dah. Ya karena memang ambo S1 ambo dakwah. Jadi ambo belajar psikologi dakwah. Jamaah yang gelisah, jamaah yang keluar masuk, jamaah yang mengantuk, gitu kan. Itu kan psikologi dakwah itu. Karena memang Allah takdirkan untuk itu. Jadi S1 ambo di Fakultas Dakwah, Bu. S1 duonya baru di pendidikan. S2-nya baru pendidikan. S3-nya baru kajian pendidikan Islam. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati kita. Jangan sampai kalau dari rumah tangga anak ndak beres, jangan diharap pasti keluar ndak akan beres. Ajarkan ba'a caro anak tu adab dengan orang. Itu tugas orang gaib. Kalau ada sobok orang sapo orang tu, ndak niang saya dah. Kau lawat tumbuh idong awak je idong nyuan niang saya. Itu pola pendidikan. Nah, itu caranya. Jadi rumah tangga. Ternyata peran rumah tangga itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Ibu-ibu yang hobi membuat kue. Kalau ibu pingin membuat kue ikan, cetakannya acuannya itu ular atau buaya. Abu ikan lo kan, baru bantu kue ikan. Kalau ingin anak solat, orang gaiknya harus solat. Itu wajib tuh. Tidak bisa indah. Diarok si anak soleh, doa saya taruh tidak bisa. Kalau tidak dosa, usaha. Jadi mendidik anak tu Bapak Ibu sama je memandian kudo. Ibu tahu kudo nak? Tahu kudo bu? Pernah ibu mandian kudo? Tidak kan? Bu tidak ya doh. Bu tanya maksudnya. Bah mandian kudo tu ditulan saya dalam ayah tu. Tiajaknya sipan awaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, ambo acok bahasa kampung karena ambo orang kampung. Ambo orang pasisia. Baca caranya elo. Awak masuk dalam ayah elo. Nanti kudo itu secara otomatis dia akan ikut itu. Kalau ingin anak soleh,
anak soleha, orang tuanya harus. Tidak bisa indah. Ingin anak rajin sholat, orang kayaknya sholat. Karena anak mencontoh, tidak mau anak suruh-suruh aja sholat tu. Itu kan penting tu. Tadi Rasulullah tak lihat tu anak maghrib sikut, tidak lah. Oh, sholat tu kan bisa di rumah, ya, iyo bisa di rumah. Tapi sholat yang utama itu berjamaah. Itu Rasul yang menyatakan, hadisnya sahih, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. 27 yang terkenal itu kan 27. Ada 25, ada 29. 27 jamaah. Jadi ternyata pendidikan kalau diawali dari rumah tangga, insya Allah. Bahkan dalam Islam tuh awal mencari jodoh, itu sudah diatur dalam Islam. Awal mencari jodoh, dia ibu nanti kau cari menantu, kau tambah kan ada lah, tambah aja kalau kau mantu kau dicari leh. Nah, yang betul-betul agama, jangan gagahnya, jangan cantiknya. Cantik itu sampai berapa? 90 lah cantik je lah. Allah. Jangan 90, 80 aja, acok-acok saya ibu berkacau seorang. Takui itu mah. Wih, lakari pui sedo tu mah. Bantu tawang babui saya. 90 tu lawan tawi dagu jenggui aja apa je letui. Enggak ada yang bisa diaroan. Tapi kalau agamanya kuat, insyaallah. Ini penting. Jadi konsep mencari jodoh itu ada dalam Islam. Jadi rumah tangga. Ternyata rumah tangga itu menentukan. Karena memang banyak konsultasi kadang-kadang bagi ingin ngecarai bagi. Datang ke rumah, kadang dia telepon. Buya, ambo kawan cerai bini ambo. Bantu. Itu macam-macam lah. Jangan. Itu acaranya bini saya celai. Bini celai kan boleh. Salah tu. Memangnya aku dulu membiak inyo tu ingin kerceraian. Kalau tidak ada alasan yang benar itu dosa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, agama. Kemarin kita komunikasi dengan Pak Wawako, termasuk kasus perceraian di Kota Padang tertinggi. Banyak faktor, masalah ekonomi, masalah anak, masalah karajo. Kadang suami karajo, istri muabian saja. Kadang istri karajo, bini suami golek-golek di rumah. Makanya hati-hati. Kalau tidak ada agama di dalam diri, akan berbahaya. Sangat bahaya sekali. Jadi kuatkan rumah tangga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada bertanya Bu? Boleh? Jadi kalau ada bertanya. Biasanya saya memang sering buka tanya jawab. Karena kadek sekali ku kemari kalau sembarang baca sampai Al-Mukarramah ada yang gitu. Al-Hakim ada Masjid Raya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi rumah tangga perankan memang dilaksanakan. Ambo lain bagi HP juga ke anak Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf. Ini kan Allah izinkan untuk itu. Makanya ambo sering mencontohkan ke diri. Kalau orang lain bukan berang orang lah. Kapan memberi handphone ke anak? Ambo lain bagi HP juga ke anak. Ini kadang-kadang di CD, baru di TK, baru anak ada lagi HP. Saya pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan dari 200 anak SD. 200 anak SD, coba yang punya handphone sendiri. Ndak punya ayah, ndak punya mande, ndak punya abang, terserahlah siapa yang membelikan. Angkat tangan. Hampir 99% yang punya handphone sendiri, CD baru tua. Itu kan secara tidak langsung merusak dan meracuni anak seorang. Saya berikan handphone ke anak bila Bapak Ibu kelas 3 di SMA di MAN baru dapat. Sampai gini.
Dulu COVID-19 balik dulu hanya satu handphone. Caranya Ustaz sekolah, telepon guru izin guru, izin Ustaz, kami cuma HP satu, ganti-gantian kirim yo biasa. Ndak kanyo indah lah doh. Yang penting kan komunikasi. Iko saya kata anak juara kasih handphone, anak dapat ini kasih handphone. Ndak, sama membunuh pelan-pelan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau aktif handphone tuh datanya, internetnya, yang awak karajon malam suami istri, atau anak awak lah tahu tuh. Nyecebuan saja alun tuh. Makanya hati-hati. Kami menghidupkan televisi di rumah sejak 2007 oleh titik. Televisi tidak hidup lagi. 2007 oleh sampai hari kini. TV masih ada, Karabang itu tinggalannya. Tanya orang ada TV ya, lain kok. Kenapa ndak mendidik? Mulai kalau dapat nonton Indosiar, itu tahayul saja itu mah. Hati-hati, itu dalam pola pendidikan itu. Sejak 2007 oleh, alhamdulillah Bapak Ibu, Allah izinkan tuh kuat itu, ndak hidup sampai sekarang. Maka kita bukalah saat itu rumah tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Karena Allah nanti akan hisab semuanya, seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Rumah Bapak Ibu itu akan diminta nanti pertanggungjawaban itu. Saja yang dilakukan di rumah itu. Bagaimana pola pendidikan anak? Awak kalau masalah agama, ibadah, jo anak memang disiplin Bapak Ibu. Mungkin dasarnya Bapak Ibu tidak ada yang masuk anak dalam bak, rendah. Ampun masuk dalam bak. Kenapa tuh? Tidak sholat. Nak jago pagi ya. Yo ya. Kau nak jago so angkit saya dalam bak tu ya. Sekali dua kali lah kamai lo orang. Tidak ya doh. Angkit so dalam bak. Selesai. Nanginya iyo tidak sampai 3 hari nangi doh. Sebentar nanginya. Pagi besoknya kancang dia awak tu mah. Jadi hukum itu memberi jera. Awak kan nyokiti baru tu mah padiasa lah. Nyo kan kene dari kete taraja-raja lah kadang tabau-bau letu terubah tidak kamati jadi parangai. Dari kete biasa anak awak salat. Barunya terbiasa nanti. Ndak ada awaknya terbiasa. Dari kecil anak perempuan tu nutup aurat pakai jilbab. Anak gadis awak kayak gitu Pak Ibu. Sedih bro tu dulu. Selalu di pondok dulu. Asal keluar rumah wajib pakai jilbab. Abangnya lebih ketat mulai. Asal keluar pergi jalan-jalan, pergi kamar-kamar sejauh itu kan harus pakai kaos kaki. Karena abangnya di pondok dulu di Kader kan lebih ketat dia oleh. Kalau tidak usah pakai. Awak niang saja. Nyo didik adiknya. Sawah satu loh. Kenapa? Kalau ada perempuan yang masuk neraka nanti di akhirat, ditakdirkan Allah, mudah-mudahan ibu tidak gitu kan. 1 perempuan masuk neraka, 4 laki-laki yang dibawa. Akan balik lah. Siapa? Orang tua, ayah. Ayah. Kalau laki-laki ayah. Ayahnya. Suami kalau sudah bersuami. Saudara laki-laki, adik ataupun kakak, anak laki-laki. Seorang perempuan 4 yang dibawa. Kan berat itu. Alhamdulillah saya tidak punya saudara perempuan. 4 laki-laki semuanya. Nah, kan penting pola itu. Dan masalah menutup aurat ada dalam Al-Quran, tidak usah perselisih. Walaupun dia hafiz Quran sekalipun, batasan aurat gini tidak usah. Itu biar waktu itu. Karena sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Hadirin kaum muslimin, jadi rumah tangga itu menentukan
pola pendidikan anak. Jadi tolong sekali lagi, mari kita ingatkan anak-anak kita sama-sama Bapak Ibu, cucu-cucu wawa, kita bina, kita didik dengan sebaik-baiknya dalam rumah tangga. Insya Allah nanti dia keluar akan baik, akan menikmati nantinya anak generasi yang soleh dan soleha itu. Al-Quran surah Furqan 74 gitu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Awak kan hafal doa itu tuh. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, anak turun kami sebagai menyenangkan hati kami. Baka sana ngeti kalau anak malawan ke panjang teh. Baca kak teori teh. Jadi maka sangat penting sekali kita, tantangan generasi kita. Ada ibu-ibu kos tanggung jawab, buat aturan. Karena kita ada kajian di sana tuh. Kalau ibu kos bahagia, ibu kos tanggung jawab terhadap anak kos. Karena orang kayaknya nitip. Berarti bapak ibu lah sebagai orang tua. Nah, maka buat aturan. Itu caranya. Keluar sampai jam 9, titik, tidak pakai koma. Lewat 9 kunci. Awak yang punya, awak akan nyatur. Anak kayak gitu aja. Kita kan sering itu, boleh keluar ya sebentar, jam hari. Jam 9, tidak usah. Lo, tidak buka kitab, nggak dibuka. Perlu benar ya, aja kawan. Lay duit je besok saya hari. Kalau duit juga, sudah deh, cinta. Caranya, jangan awaklah diatur sama anak awak. Seorang tua diatur. Jadi kesalahannya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rumah tangga. Nah kalau ingin rapinya, silakan Bapak Ibu lihat dalam surah Luqman tuh, mulai dari ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Itu bagus di situ pola pendidikan.